Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami sebagai mahasiswa semester 4 Setia Barunawati Surabaya ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu mengenai Terminal Operating System atau TOS sebagai tugas yang diberikan oleh Ibu Dian selaku dosen pengampu literasi teknologi informasi. Sebelum mempresentasikan tugas kami, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu ada Asika Febianti Ferencia, Hanifa Belen Fosia, Vina Idatul Uma, dan juga Pascal Malani Tajuso. Oke, langsung ke presentasinya. Oke, silakan di next. Oke, the first atau yang pertama, sistem operasi di pelabuhan mempunyai peran yang sangat penting dalam melancarkan pergerakan arus keluar masuk barang. Seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, pergerakan barang di pelabuhan juga terus meningkat. Sama halnya dengan sistem pergerakan dan peti kemas yang ada di pelabuhan. Berkembangnya sistem kemudahan dalam pengiriman barang dan pergerakan supply dan demand yang berkaitan erat dengan logistik dapat meningkatkan jumlah pergerakan in dan out barang yang dari atau dan ke pelabuhan, akan tetapi sistem apakah yang digunakan pelabuhan dalam pengangkutan peti kemas tersebut. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan bahas ruang lingkup proses pelayanan peti kemas, yaitu ada dua. Yang pertama ada inbound, yang kedua ada outbound. Nah, arti dari inbound sendiri itu yaitu tahapan dari bongkaran peti kemas sampai keluarnya kontainer dari pelabuhan atau yang kita sebut delivery. Nah, sedangkan outbound yaitu tahapan proses dari penerimaan, penempatan atau stacking, sampai muat atau loading setelah kapal sandar. Nah, kita akan beralih ke beberapa langkah-langkah yang ada pada inbound. Yang pertama ada perencanaan, pembuatan rencana sandar dan bongkar, penerimaan data bongkar, yang terdiri kontainer mana saja yang akan dibongkar dari kapal. Yang kedua ada bongkar, melakukan operasi kegiatan pembongkaran peti kemas. Yang ketiga ada penumpukan, mengirimkan bongkaran peti kemas dari dermaga ke lapangan penumpukan. Yang keempat, ada pembayaran, melakukan proses pembayaran dan permintaan penempatan di mana diletakkan penumpukan peti kemas pemilik barang. Yang kelima, ada pengiriman, pengambilan peti kemas di lapangan penumpukan dan keluar dari terminal. Langkah yang selanjutnya kita akan bahas langkah outbound-nya. Yang pertama ada perencanaan, permintaan penyandaran dan pembuatan rencana alokasi penumpukan. Yang kedua ada pembayaran, permintaan muat dan proses pembayaran. Yang ketiga ada penerimaan, yaitu penerimaan peti kemas di gate. Yang keempat ada penumpukan peti kemas di lapangan yang sudah direncanakan. Dan yang terakhir adalah pemuatan, pengambilan peti kemas dari lapangan ke dermaga. Selanjutnya, apa sih pengertian dari Terminal Operating System itu? TOS atau Terminal Operating System adalah sistem aplikasi yang mengoperasikan terminal peti kemas. Sistem yang diatur di dalam TOS yaitu dapat mengetahui data secara online dan real time. Tujuan sistem TOS ini adalah untuk mengelola perencanaan barang, alat, dan semua fasilitas yang digunakan pada seluruh aktivitas di pelabuhan secara efisien dan efektif. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fitur Terminal Operating System. Yang pertama, Plan and Control. Di Plan and Control sendiri terdapat beberapa macam. Yang pertama ada Visual Division, Bird Plan, Ship Plan and Control, dan yang terakhir ada Yard Plan and Control. Di Visual Division sendiri memiliki
arti yang disebut digunakan untuk menghitung stabilitas dari vessel berdasarkan spesifikasi dari vessel atau leg width and depth. Data-data ini digunakan untuk menentukan buy or set view plan di vessel. Yang kedua, bar plan. Pengertian dari bar plan sendiri yaitu digunakan untuk mengatur jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal dan alokasi dermaga beserta account rate-nya. Bar plan juga dilengkapi dengan manpower plan dari petugas yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penambatan kapal dan peralatan lainnya. Yang ketiga, ada ship plan and control yang memiliki pengertian kontrol digunakan untuk melakukan perencanaan efektif terhadap kegiatan discrete atau loading dari vessel penggunaan crane. Dan yang terakhir ada yard plan and control yang digunakan untuk mengatur yard operation secara dinamis berdasarkan forecast pattern analysis yang disediakan oleh sistem. Yard plan and control memungkinkan untuk melakukan auto control perangkat menyediakan optimal yard operation logistik untuk memaksimalkan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, yang kedua ada operation and control. Di operation and control terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama ada operation control, yang kedua ada job optimization, yang ketiga ada equipment monitoring, dan yang keempat ada terminal monitoring, dan yang terakhir ada expert handling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi pada bagian yang ketiga ini masuk pada cargo handling and control. Yang pertama, gambar dari nomor 1 itu ada container search. Jadi sistem dapat menampilkan list seluruh detail informasi kontainer. Nah, maksudnya itu apa sih? Jadi seluruh informasi yang terkait dari kontainer, yaitu seperti keluar masuknya kontainer, terus juga seperti lepasan dari kontainer. Nah, itu sudah menjadi informasinya itu sudah menjadi dalam satu sistem yang telah digunakan dari pada tiap-tiap terminal maupun pelabuhan. Lalu yang kedua ini ada river cargo handling. Jadi river cargo handling ini bisa dipartisi sesuai dengan kebutuhannya, dipartisi sesuai kebutuhan oleh penerima. Misalnya itu kayak buah-buahan, sayur-sayuran, tapi nggak hanya itu saja, nggak hanya yang berjenis-jenis makanan saja. Ada contoh lain yaitu seperti alat kesehatan dan juga obat-obatan yang memang membutuhkan suhu ruang dingin. Nah, dari adanya pengendalian penanganan tersebut yang bisa diatur agar kargo-kargo tersebut bisa sampai ke tempat tujuan tanpa adanya masalah. Lalu DigiCargo atau Dangerous Cargo Handling, yaitu sistem dapat melakukan pengendalian penanganan digi container. Barang-barang berbahaya yang berupa bahan cair, bahan gas, bahan padat, yang pasti lebih mudah terbakar. Nah, Badan Usaha Pelabuhan dan unit penyelenggara pelabuhan wajib menyediakan tempat penumpukan atau penyimpanan terminal. Penyimpanan barang berbahaya untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas barang di pelabuhan, serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang berbahaya di pelabuhan. Next. Lalu pada bagian yang keempat yaitu Terminal Operating System, Assistant Device Execution, yaitu yang pertama ada PDA Teleuser. Di sini dapat mengeksekusi kegiatan bongkar muat kapal, penyelesaian pekerjaan, pergantian operator crane atau truk, dan juga pengecekan status fisik kontainer. Lalu yang kedua ada PDA River. PDA River ini sistem dapat melakukan perencanaan dan monitoring kegiatan penanganan selama kegiatan kontainer river. Lalu yang ketiga ini VMT Topic dan Reach Stacker. Jadi, sistem dapat melakukan perencanaan dan monitoring peralatan bongkar ataupun muat. Yang terakhir yaitu VMT Yard Truck atau Internal Truck.
Jadi sistem dapat melakukan perencanaan dan monitoring serta memberikan informasi kegiatan di Truckyard. Next. Nah, yang terakhir ini ada benefit ataupun juga keuntungan dari menggunakannya terminal operating system. Yang pertama ada perencanaan yang mudah dan cepat. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi sudah semakin canggih dan juga adanya software ataupun aplikasi-aplikasi yang juga membantu untuk semakin mempermudahnya segala proses perencanaan maupun juga proses-proses lainnya agar bisa lebih berjalan dengan lancar dan juga cepat tanpa harus membuang-buang waktu. Lalu yang kedua ini ada interface dengan pihak ketiga yang sudah terbukti, yaitu terbukti dengan setiap peralatan terminal seperti Auto RNG, ASC, RMG, ERTG, Yard Tractor, Shuttle Carrier, dan Straddle Carrier. Lalu yang ketiga ini adanya optimasi operasional, operasi, dan monitoring perencanaan dan kontrol kerja yang baik atau workload balance untuk penjadwalan dan manajemen kerja. Next. Nah, sebelum kita mengakhiri presentasi pada materi TOS ini atau terminal operating system ini, mari kita lihat dan juga simak video singkatnya. Oke. Okay.